hari Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022 bertempat di SMK Karya Bakti Kabupaten Brebes PDAM Tirta Baribis melakukan seleksi tertulis kepada puluhan calon pegawai untuk 8 formasi. Di antaranya driver, akuntansi, manajemen SDM, teknik informatika, administrasi, teknis sipil, teknik lingkungan. Joko salah satu staf dari konsultan independen yang melakukan seleksi pegawai PDAM Tirta Baribis Brebes ini menjelaskan bahwa setelah dilakukan seleksi administrasi, kemudian masuk tahap proses tahapan ujian tertulis nanti ada tahapan berikutnya. Seleksi kali ini dilakukan tanpa ada titipan dari manapun. Fahru Rozi salah satu peserta yang ikut seleksi calon pegawai untuk formasi teknik informatika lulusan Universitas Jakarta tahun 2019 menjelaskan bahwa ia mengikuti ini setelah mendapatkan informasi secara online. Agus Ismanto Direktur Utama Pedam Tirta Baribis Kabupaten Brebes menjelaskan kalau seleksi pegawai ini diharapkan dapat menjaring tenaga-tenaga profesional sesuai yang dibutuhkan. Dengan Joko, Pak Joko, Bapak di sini sebagai apa Pak di tim seleksi? Sebagai stafnya di kantor. Kantor ya. Ya, Ini divisi. konsultan apa sih Pak yang untuk seleksi pegawai PDAM? Ini pengembangan manajemen Nah, kantornya di mana Pak? Semarang. Nah, untuk seleksi ini ada berapa kategori yang di ini? Untuk driver ada berapa bidang penerimaan? Kalau dari pengumuman ada 8. 8 ya? Nah, setiap-tiap itu ada kriteria sendiri-sendiri ya? Sudah ada di pengumuman. Sudah ada pengumuman. Nah, nanti itu kriterianya itu diseleksi dengan kategori apa? Di Tertulis? pengumuman sudah Tertulis semua? nanti ada beberapa tahap sih. Ada wawancara juga. Ada wawancara. Ini masuk tahap tulis. Kita tulis. Nanti wawancara setelah ini ada wawancara. Iya. Tadi ini dilolos dulu baru nanti wawancara apa? Semua yang udah ini tetap Dulu baru nanti seleksi lagi ya? Iya. Oh, jadi penjaringan ya. Ini independen apa mereka ada titipan? independen. Independen, tidak ada titipan sama sekali. Iya, kita sesuai berkas yang dikirim ke kita. Oh gitu. Iya. Dari sistem penerimaan itu menggunakan alamat apa Pak? PO Box di Semarang. PO Box di Semarang. Iya. Jadi kalau tidak bisa terima masuk seleksi kenapa itu penyebabnya? Apa suratnya tidak sampai apa gimana? Ya, kalau kita seleksi berdasarkan surat yang masuk ke kita. Oh kalau tidak ada surat yang masuk, Jadi kita tahu. berarti semua yang masuk diseleksi apa? Ada semua yang masuk? Iya, diseleksi. semua yang masuk ke PO Box. Untuk lolos seleksi dari ini PDAM sendiri tuh syarat-syaratnya apa aja Pak yang Ya sesuai di pengumuman. itu yang dari yang terpenting apa yang kadang-kadang tidak masuk, mereka tidak masuk? Administrasinya apa? Administrasi biasanya sih Ijazah ya. ijazah. Terus syarat dokter itu ya? Yang pokoknya kita sesuai ini Iya. sesuai Syarat dokter yang sesuai dari persyaratan swasta itu ya Pak? Iya, Itu harus ada terpenuhi keterangan dokter itu ya? dokter pemerintah. Dokter pemerintah bahwa yang bersangkutan sehat gitu yang ya? mengeluarkan dari puskesmas atau apa itu. Wah begitu. Iya. Pak Rozi, nah Bapak lulusan mana Pak? Lulus Universitas Nasional UNAS mana Pak? di Jakarta Selatan Pasar Minggu Tahun? lulusan tahun 2019. Nah ikut seleksi karyawan PDAM bidangnya apa? Bidangnya teknik informatika. Teknik informatika. Lah untuk bisa saya ikut seleksi itu sudah daftar. Daftar Nah hari ini ujian yang diujiankan apa aja? seputar kenegaraan, Terus? terus tentang lawan ya tentang peribahasa sama tentang yang menjurus ke jurusannya. Oh gitu ya. Itu pertanyaannya agak susah apa biasa aja? Susah. Susah ya. Ya, tapi bisa jawab. Insya Allah benar jawabannya. Kalau menurut kamu nih seleksinya berarti independen ya? Independen. Tidak ada titipan sama sekali? Enggak ada. Ya. Terus ini untuk seleksi karyawan PDAM itu ada berapa bagian Pak? Kita 8. 8 bagian. Kita 8 formasi ya. Formasi. Apa aja Pak? Formasinya ada dari manajemen akuntansi, Ya. manajemen SDM, Ya.
terus ada dari teknik sipil, teknik lingkungan, teknik mesin, driver. driver, terus apa lagi tadi? Oh. Pokoknya ada Akuntansi, 8, ada ada 8, Nah, dari total kebutuhan PDAM itu berapa orang, Pak? 10. 10 ya? Iya. Nah, karyawan PDAM sudah ada berapa orang? Karyawannya sekarang 167. 167. Ada berapa cabang kantor? Ada 17 17 kecamatan. Iya, Di semuanya ada. Ada. Oh, jadi pelanggan berapa, Pak? Sekarang udah 44.000, hampir 44.000 Iya, pelanggan dengan jumlah karyawan tadi 167. 167. Iya. Itu karyawan tetap semua? Oh, ada yang kontrak. Ada yang kontrak. Iya. Gitu. Jadi kebutuhan itu dirasa cukup apa masih kurang? Ya, kita memang hasil kinerja kita, rasio kita sudah sangat efisien, Pak. Ya, jadi rasio kita nilainya 4. Dari yang disarankan itu minimal 8. 8 artinya 1.000 pelanggan itu 8 karyawan gitu. 1.000 pelanggan, 8 karyawan. Tapi kita sekarang sudah 1.000 pelanggan 4 karyawan. 1.000 Berarti pelanggan, iya, 4 efisien, karyawan. udah efisien. Efisien ya. Udah stabil ya, cukup. Oke. Cakupan layanan, Pak, di peraturan Bupati ya, Iya. itu 15%, di Brebes sendiri udah berapa? Kalau berdasarkan hasil audit kita itu baru sekitar 7%. 7%. 7%. Memang kita masih jauh ya dari cakupan layanan yang distandarkan oleh nasional ya. Cakupan layanannya harapannya 80% itu bisa menikmati air perpipaan. Tetapi ini karena tadi faktor jumlah penduduk kita yang sangat banyak, hampir 2 juta ya, wilayah kita yang juga luas, sehingga memang kita secara bertahap kita menambah jumlah pelanggan. Oh, iya. Nah, itu Harapannya begitu ya, Pak? harapannya seperti itu, dengan tetap meningkatkan pelayanan kita kepada pelanggan. Kalau mengenai permodalan sendiri bagaimana? Kalau permodalan alhamdulillah Pemda Brebes sangat membantu kepada kita. Ada investasi? Ada? Untuk investasi memang alhamdulillah kita setiap tahun pemerintah daerah membantu kita untuk penyertaan modal. Sudah berapa yang dibantu oleh Pemda penyertaan modalnya? Penyertaan modal memang Pemda kita memang secara murni Pemdanya karena tadi keterbatasan anggaran ya, Pemda Kabupaten Brebes, kita mencari bantuan di pusat, Pak. Di pusat ya? Iya. Oh, iya. Dari pusat sudah berapa modal yang dibantu, Pak? Dari pusat kita ditargetkan sampai dengan 2024 itu 69 miliar. 69 miliar. Sudah dibantu berapa, Pak, yang sudah realisasi? Ini kita sudah dibantu sekitar hampir 20 miliaran. 20 miliar, kurang 49 miliar. Iya, kurang bertahap nanti. Berarti mudah-mudahan 2024 sudah selesai Insya Allah, semua. mohon doanya. Ya.